Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat pendidik, dan ayah, bunda, sahabat guru atau pendidik di jenjang PAUD? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Berbagai persiapan tentu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ya, sahabat pendidik di PAUD ya, jenjang PAUD. Adalah kegiatan MPLS ya tahun 2023 ini. Tentu saja materi maupun program kegiatannya sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru, sahabat pendidik di PAUD ya. Untuk itu dari channel Prasno Berbagi dan channel Up to Date Mas Guru menyampaikan referensi ya mengenai 30 contoh kegiatan MPLS 2023 untuk PAUD atau TK yang edukatif dan menyenangkan. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh para guru ya, sahabat pendidik di PAUD ya untuk melakukan kegiatan MPLS ini bisa menyenangkan dan bermanfaat ya sebagai kegiatan yang edukatif tetapi menyenangkan ya dan menyenangkan. Ini juga sebenarnya untuk tingkat SD ya, jenjang SD ini bisa juga digunakan karena antara PAUD dengan SD ini, SD kelas 1 terutama ya, ini sangat berkaitan ya, sehingga ada istilah transisi ya dari PAUD ke SD. Nah, ini salah satunya bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru, sahabat pendidik kelas 1 juga ya. Baik, judul video ini adalah 30 contoh kegiatan MPLS 2023 untuk PAUD TK yang edukatif dan menyenangkan. Nah, seperti apa ya contoh kegiatan MPLS untuk PAUD ya atau TK maupun SD untuk kelas 1 ya. Mari kita simak bersama ya seperti apa contohnya. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS diterapkan pada tiap jenjang pendidikan, tak terkecuali di tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD dan tingkat taman kanak-kanak atau TK. MPLS tingkat PAUD dan TK harus dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan serta edukatif. Nah, itu ya intinya. Kegiatan MPLS itu harus menyenangkan ya, tetapi tetap ya mengandung unsur edukatif ya. Dalam video ini ya akan disajikan contoh rangkaian kegiatan saat MPLS ya tingkat PAUD dan TK untuk menambah referensi Bapak Ibu Bunda ya, ayah bunda PAUD ya. Nah, seperti apa? Bagi Bapak Ibu, ayah bunda, sahabat pendidik di PAUD yang membutuhkan ide kegiatan MPLS untuk jenjang pendidikan PAUD dan TK, bisa mencoba rekomendasi di bawah ini ya. Apa saja ya? Silakan, ini bisa direkomendasikan. 1. Pengenalan lingkungan, yaitu pengenalan ruang ya, ruangnya, ruang kelasnya dikenalkan. Nah, misalnya sambil berbaris ya, berurutan sambil menyanyikan lagu, kita mengenal ruangan ya. Ruangannya akan untuk tempat belajar, ruangan kantor, ruangan sarana ya, ini untuk media, misalnya ruang untuk toilet dan sebagainya ya, kantor, ruang UKS ataupun ruang ganti dan sebagainya ya. Tentunya ini dikenalkan, pengenalan ruang. Kedua,
Membuat lingkaran kecil lalu bermain lempar bola dengan posisi guru di tengah-tengah. Nah ini ya bisa diinikan untuk melatih kreativitas dan kompetensi ya. Bisa menangkap dengan menghitung ya, bisa sambil menghitung. 1, nanti lempar bola lagi 2 dan sebagainya ya. Jadi nanti akan tahu jumlah temannya ada berapa semuanya. Nah, ketahuan ya. Yang ketiga, menyanyikan lagu pembuka kelas dan edukasi yang familiar. Jadi menyanyikan lagu pembuka kelas ya. Tentu Bapak Ibu sudah mempunyai ya cara atau pembuka kelas edukasi yang familiar. Yang keempat, melakukan aktivitas seru dengan teman berkenalan ya, dengan teknik berkenalan kepada teman-teman ya. Yang kelima adalah kegiatan makan snack bersama ya, makan bersama ya. Yang keenam, membentuk benda atau hewan dari plastisin atau clay ya. Yang ketujuh, bermain profesi dilengkapi dengan alat peraga yang mendukungnya ya, misalnya profesi guru, profesi polisi, profesi dokter, profesi perawat dan sebagainya, tentara dan sebagainya ya. Dengan tentunya Bapak Ibu guru ya menyiapkan medianya ya atau alat peraganya. Yang kedelapan, menyiapkan sentra-sentra yang menarik agar anak bisa memilih sentra mana yang dia minati ya. Ini tentunya disediakan ya dengan medianya. 9, bermain menirukan hewan seperti kelinci melompat, suara auman serigala, bunyi sapi, gerak belalai gajah dan sebagainya. Nah ini menirukan hewan ya, meloncat. Nah ini di sini juga kegiatan ini ya, menirukan hewan maupun nama hewan itu akan kita mengarah kepada huruf ya, pengenalan huruf. Jadi dari situ anak-anak juga akan mengenal huruf. 10, melatih siswa untuk berbaris di depan kelas dan menyanyikan lagu tentang baris berbaris. Nah, nih ya, ini juga lakukan kegiatan latihan berbaris di depan kelas sebelum masuk ke kelas untuk belajar. Nah, ini harus dikenalkan dulu ya. 11 adalah bermain origami. Nah, ini salah satu permainan origami ya, perlu dikenalkan di MPLS ya. 12, mewarnai dengan cat air atau krayon. Ini juga bisa dilakukan agar anak-anak akan senang ya, akan senang di awal ini ada kegiatan sekolah ini tempat adalah untuk belajar, mewarnai dan bermain. Nah, itu. 13, belajar doa-doa harian. Nah, ini perlu dikenalkan ya, pada waktu MPLS itu belajar doa-doa harian. 14, menghafal nama-nama nabi, malaikat, nama hari, nama bulan dan lain-lain dengan menggunakan lagu agar mudah diingat. Nah, ini diantaranya ya lagu-lagu misalnya nama-nama hari, nama-nama bulan ya dalam setahun dan sebagainya ya. 15, menyampaikan materi tentang tolong, maaf dan terima kasih. Jadi dia biasakan ya anak pada waktu MPLS juga sudah dibiasakan atau dikenalkan dengan misalnya tolong, artinya meminta bantuan pada teman dengan cara mengucapkan tolong, kemudian maaf ya dan terima kasih apabila sudah ditolong. Nah, itu. Yang ke-16, perkenalan diri siswa baru di depan kelas atau di tengah lingkaran. Nah, ini perlu ya Bapak Ibu sahabat pendidik, tentunya anak-anak berkenalan di tengah lingkaran atau di depan kelas ya, melatih keberanian, dan itu tentunya dibimbing oleh Bapak Ibu ya, ayah bunda ya. Kemudian 22 ini memperkenalkan sudah. 17, menyusun puzzle ya, puzzle dengan gambar hewan, menyusun puzzle dengan pohon ya, gambar pohon dan sebagainya.
18 bermain menyebut nama-nama hewan ya, bermain menyebut nama-nama hewan ya. Kemudian 19 membangun rumah dengan balok susun atau Lego. 20 belajar berhitung dengan bahasa Arab dan Indonesia, bisa bahasa Inggris ya kalau Bapak Ibu punya ya sekolahnya sudah mengenalkan bahasa Inggris. 21 memperkenalkan anggota tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Jadi dibiasakan dari sejak PAUD ya, memperkenalkan anggota tubuh yang boleh disentuh maupun yang tidak. 22 bermain tebak-tebakan gambar hewan dan buah. Ini dengan cara Bapak Ibu mengenalkan ya, ini buah apa, nah ini hewan apa namanya, nah itu ya. Tentunya gambar-gambarnya menarik dan berwarna ya. Yang 23 mengajarkan etika dasar seperti cara meminta tolong, menyampaikan maaf, dan mengatakan terima kasih. Nah ini mengajarkan etika dasar. Misalnya didemonstrasikan ya Bapak Ibu di tengah lingkaran, misalnya ada satu A namanya A, yang satu namanya B, yang B minta tolong ya, lalu dikasih ataupun dibantu. Nah itu yang A menyampaikan terima kasih ya, minta tolong, dan ini bisa menyampaikan sama-sama gitu, bisa ya. Kemudian yang 24 menghafal nama-nama dengan nyanyian atau tepuk tangan, nama-nama dengan nyanyian ya. Kemudian 25 memberikan storytelling atau cerita kepada siswa ya, cerita ya yang menarik, yang memotivasi anak untuk belajar ya, untuk belajar di sekolah dan untuk berkawan dengan teman-temannya. 26 menghafal dan hal sederhana seperti nama-nama hari atau bulan. Nah ini 27 melaksanakan kegiatan bersama orang tua ya. Ini orang tua siswa ya, diajak untuk kolaborasi, untuk sama-sama ya belajar, sehingga nantinya juga akan ini ya, terutama anak-anak yang harus tergantung dengan orang tua ya, harus diantarin apalagi sampai ditemani ya. Nah ini perlu diikutkan orang tua nih, nanti Bapak Ibu ayah bundanya ya, nanti di luar ya, berdiskusi dengan teman-teman Bapak Ibunya. Nah kalian belajar di kelas dengan Bapak Ibu guru ya gitu. Kemudian melaksanakan kegiatan bersama orang tua. 28 mengajari anak ya, didik berjalan-jalan di sekitar lingkungan luar PAUD atau TK ya, bisa berjalan-jalan, tetapi tentu saja harus disurvei dan itu jalannya dalam keadaan aman ya, dan untuk keselamatan bagi putra-putri ya, anak didiknya. 29 olahraga senam dengan iringan musik. Nah ini tentu sebagai untuk fisik ya, untuk adalah olahraga senam dengan iringan musik. Dan ke-30 adalah bermain bebas, artinya tetap ya dipantau oleh Bapak Ibu guru maupun orang tua ya. Boleh memilih, anak-anak memilih permainan bebas di sekitar lingkungan sekolah ya. Nah demikian ya Bapak Ibu sahabat pendidik PAUD TK dan ayah bunda, terima kasih telah menyimak video ini dengan baik, dan semoga dari 30 contoh kegiatan MPLS ini bisa diterapkan dan sebagai referensi ya, referensi di dalam MPLS ya. Semoga Bapak Ibu sahabat pendidik bisa sukses ya, dan peserta didiknya bisa berhasil ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA guru maupun orang tua siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila
Ada kesalahan dalam penyampaian, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.